Kalau kalian nggak bisa bayar Shopee PayLater ataupun Shopee S Pinjam, nggak perlu panik dan juga teman-teman nggak perlu yang cemas yang gimana-gimana. Yuk kita pahami apa resikonya dan juga kenapa hal ini kok kalian nggak perlu harus takut dan kalian harus melanjutkan hidup. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena permasalahan utang kalian yang nggak seberapa itu masih bukan apa-apa dibandingkan kelanjutan hidup kalian yang lebih sangat berharga itu teman-teman ya. Ini harus kalian tanamkan di pikiran kalian karena saya melihat banyak banget orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar. Mereka itu merasa terpuruk banget. Mereka itu merasa kayak hancur banget. Mereka itu merasa kayak kayak udah kayak semuanya tuh kayak udah berakhir gitu loh. Ngapa-ngapain males, ngapa-ngapain cemas gitu ya. Itu banyak banget yang terjadi itu teman-teman ya. Jadi gini, ketika teman-teman tidak bisa bayar SP Letter ataupun S Pinjam, ya karena mungkin teman-teman lagi ada kendala, lagi ada apes atau mungkin ya memang ada musibah ya di mana uangnya itu nggak bisa kalian tagihannya itu nggak bisa kalian bayarkan gitu. Nah, kenapa kita nggak boleh panik? Karena pertama, asal kalian tahu ketika kalian panik, udah pasti segala sesuatunya nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Pikiran kalian akan dipenuhi dengan kekalutan dan hal-hal yang negatif. Bener gak? Kalian akan tersugesti, akan terus-terusan dalam masalah. Dan ini akan membuat teman-teman kerjaan gak bener, nyari penghasilan tambahan pun gak bisa. Dan ujung-ujungnya apa? Hopeless hidupnya, pesimis hidupnya. Dan ini gak akan baik. Ujung-ujungnya apa? Kalian akan terpuruk dan akan gali lubang dan tutup lubang. Oke, ini adalah resiko-resiko yang akan menimpa dan akan menjadi kerugian bagi hidup teman-teman. Tapi selama ini teman-teman harus pahami dan teman-teman harus ketahui baik-baik gitu ya. SP Letter, S Pinjam memang aplikasi besar. Shopee guys, punya Shopee. Tapi bukan berarti dia yang paling berbahaya. Sejauh ini yang saya tahu, DC mereka hanya berada di kota-kota besar dan bahkan masih hanya di Jabodetabek saja. Yang lainnya jarang sekali terdengar DC lapangan datang ke rumah. Kalau itu yang kalian takutkan, udah eliminasi dan abaikan. Gak usah takut-takut itu lagi. Kalau soal bunga dan denda, ini hal yang wajar. Karena mereka pasti akan mengenakan denda dan bunga juga akan terus berjalan. Tapi akan ada nilai maksimal bahwa utang kalian tuh gak akan jadi 10 kali lipat kok. Maksimal 2 kali lipat lah lebih dikit ya. Dan untuk masalah hukum, tenang aja. Sejauh ini secara histori tidak ada informasi bahwa Shopee PayLater atau S Pinjam membawa nasabah ke pengadilan. Somasi mah banyak, informasi orang dapat somasi banyak. Tapi ujung dari somasi apa? Ke pengadilan nggak ada. Karena ini adalah masalahnya perdata, bukan pidana. Sehingga nggak akan ada urusan ke polisi dan nggak akan membuat kalian dipenjara lagi. Saya cuma bisa kasih saran teman-teman, amalan-amalan yang bisa membuat teman-teman bisa bangkit, terutama buat kalian-kalian yang para muslim. Perbanyak ibadahnya, perbanyak sholat-sholat sunnah yang susah untuk kalian lakukan. Tapi ini bisa membuktikan bahwa kalian bisa menjalaninya dan kalian mungkin bisa bangkit dari keterpurukan. Banyak-banyak sholat tahajud, banyak-banyak sholat duha, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Insya Allah itu akan membuka jalan keluar yang luar biasa bagi hidup teman-teman ya. Ini penting karena kalian harus memahami hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.